Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi soleh-solehah. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Atamanna ala kullukum fi dawami siha wa fi himayatillah. Usada berharap kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aywa naltaki marotan uhra bi usada Vita fi darsi al-lugha al-arabiyah. Baiklah, hari ini bertemu lagi bersama Usada Vita dalam materi pembelajaran bahasa Arab. Wal'an qabla bidayati ta'alumina fi hadzal yaum hayya nad'u ilallahi ta'ala asallahu yu'tina as-suhula fi ta'allumina. Baiklah soleh-solehah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Ananda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab minggu lalu, yaitu tadribul kitabah atau latihan menulis. Nah, untuk hari ini kita akan masuk di langkah ke-7, langkah ke-8, dan langkah ke-9. Baiklah, langsung saja kita masuk ke langkah yang ke-7, yaitu bagaimana cara menulis huruf mim. Huruf mim bila ditulis di awal, di tengah, maupun di akhir, maka dia akan berubah. Baiklah, mari kita lihat perubahan penulisan huruf mim di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Nah, huruf mim apabila ditulis sendiri, maka dia akan ditulis secara sempurna. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian apabila ditulis secara bersambung, di awal kata huruf mim akan berubah menjadi seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian apabila di tengah kata maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dan apabila di akhir kata huruf mim akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini dijelaskan penulisan huruf mim akan berubah mirip seperti kepala jeratan pancing. Nah, bisa dilihat di sini penulisan huruf mim. Nah, bisa dilihat ini sama seperti dengan kail pancing. Baiklah, sekarang kita masuk di contoh penulisan huruf mim. Nah, bisa dilihat di sini contoh penulisan huruf mim di awal kata malaka. Nah, bila di awal kata, penulisan huruf mim ditulis seperti ini. Kemudian, apabila di tengah kata, penulisan huruf mim seperti pada contoh yang kedua, kamala. Di sini contoh penulisan huruf mim di tengah kata. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu contoh penulisan huruf mim di akhir kata. Contohnya, kalima. Nah, penulisan huruf mim di akhir kata hampir sama dengan penulisan huruf mim ketika berdiri sendiri. Nah, dia ada garis yang turun ke bawah seperti ini. Begitu juga dengan qaimun. Nah, mim di sini di akhir kata kembali seperti huruf mim ketika berdiri sendiri, ditulis secara sempurna. Baiklah, sekarang kita masuk ke langkah yang ke-8, yaitu penulisan huruf ain dan penulisan huruf ghain. Nah, Ananda sekalian sudah mengerti kan perbedaan huruf ain dan huruf ghain? Huruf ain dan huruf ghain memiliki bentuk yang sama, yang membedakan hanyalah huruf ghain memiliki titik di atasnya. Baiklah, punya bentuk yang sama, dan bila ditulis di tengah dan di akhir berubah mirip gulungan ombak. Mirip gulungan ombak yang seperti apa ya? Baiklah, disimak baik-baik ya penjelasan Ustazah. Huruf ain apabila ditulis sendiri maka dia akan ditulis secara sempurna. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apabila di awal kata maka bentuk penulisan huruf ain seperti ini. Nah, kemudian apabila di tengah kata penulisan huruf ain berubah menjadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut seperti gulungan ombak. Bisa dilihat di sini contoh penulisan huruf ain.
mirip seperti ombak kan? Nah, apabila di akhir kata dia juga akan berubah menjadi seperti ini. Bisa dilihat contohnya. Begitu juga dengan penulisan huruf Ain, memiliki cara penulisan yang sama seperti huruf Ain. Bisa dilihat perbedaannya hanyalah huruf Ghain memiliki titik di atasnya. Baiklah, sekarang kita masuk di contoh penulisan huruf Ain dan huruf Ghain. Nah, contoh penulisan huruf Ain di tengah kata, contohnya yaitu ma'aka. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan huruf Ain di tengah kata. Kemudian apabila di awal kata, contohnya yaitu seperti amada. Nah, ini contoh penulisan huruf Ain atau Ghain di awal kata. Kemudian untuk di akhir kata, contohnya yaitu balago. Nah, ini salah satu contoh di akhir kata penulisan huruf Ain atau huruf Ghain. Kemudian syagola. Nah, ini contoh penulisan untuk di tengah kata. Nah, demikianlah penjelasan penulisan huruf Ain dan huruf Ghain. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke langkah yang ke-9, yaitu cara penulisan huruf to dan huruf zo. Nah, untuk huruf to dan huruf zo, ketika ditulis sendiri maupun ketika bersambung, huruf ini tidak ada mengalami perubahan sama sekali. Ketika ditulis sendiri, penulisan huruf to ditulis seperti ini. Bisa dilihat contohnya, ditulis secara sempurna. Nah, ketika ditulis bersambung, penulisan huruf to juga tidak mengalami perubahan. Sama seperti ketika berdiri sendiri. Di awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata, penulisan huruf to tidak mengalami perubahan. Sama juga seperti penulisan huruf zo, tidak mengalami perubahan sama sekali di awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah belajar cara menulis huruf to dan huruf zo, huruf ain dan huruf ghain, dan juga huruf mim. Jangan lupa untuk mempraktekannya di rumah, tetap dijaga kesehatannya, dan tetap semangat belajarnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.